Nah, jadi ketika istri Imran hamil, idh qalat imra'atu Imran. Istri Imran hamil tuh. Ini konsep besar sendiri, yaitu konsep hamil. Ya Allah, ini konsep parenting itu lengkap dalam Quran, Pak. Lengkap. Saya sedikit ya Pak, bicara hamil ya. Karena ini baru cuma 3. Saya cuma bahas nggak sampai 3 ayat mungkin. Mungkin 1 ayat nggak selesai ini, Pak. Betapa besarnya konsep parenting dalam Quran. Contoh konsep hamil, Pak. Ini cuma cuplikan-cuplikan ya, mohon maaf. Konsep hamil dalam Quran. Ada yang pernah tahu ibu-ibu umpamanya kan? Ini kan yang hamil kan ibu-ibu. Tapi bapaknya harus tahu. Bapak harus tahu tentang anak berhubungan dengan ayah. Dalam Quran ada beberapa potret kehamilan. Ada kehamilan yang normal saja, wajar-wajar saja. Ini salah satu contohnya. Tentang tema Imran. Ya ada suaminya, ada istrinya, kemudian hamil, punya anak. Normal. Tapi ternyata Quran banyak memberikan potret hamil yang tidak wajar. Betul ya? Contoh, hamilnya siapa? Maryam. Lagi contohnya. Hamilnya siapa, Pak? Hamil istrinya Ibrahim. Istri Ibrahim alaihissalam. Apa tidak normalnya? Jelas. Sudah tua, mandul pula. Tak normal. Hamil. Begitu lahir malah turun kenabian dari mereka. Ada lagi yang lain? Betul. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Pak. Sama persis kasus dengan Ibrahim. Tua, mandul. Lahirnya, Nabi lagi. Nabi Yahya. Betul ya? Subhanallah. Makanya tema kehamilan itu seakan Allah ingin memberikan sentuhan pada kita. Kehamilan itu sesuatu yang selalu ajaib. Selalu ajaib. Kalau di sini ada Bapak Ibu dokter boleh menjelaskan Kak, betapa kalau manusia bisa hamil itu ajaib sebenarnya. Ini dari sisi ilmu kedokteran ya. Karena Quran juga ingin sampaikan itu. Kehamilan itu memang sesuatu yang ajaib. Karena itulah maka jawaban terhadap kehamilan itu selalu jawabannya hanya gini. Qala kadzalika qala rabbuk. Qala kadzaliki qala rabbuk. Gitu aja jawabannya tuh ayat. Karena sudah nggak ada jawaban ilmiahnya, Pak. Saya tahu itu. Hamil itu bisa tidak ilmiah. Makanya ilmu pengetahuan itu tidak usah angkuh, Pak. Saya cuma bilang, ayo pelajari ilmu pengetahuan sampai sehebat-hebatnya manusia. Tapi tidak usah angkuh. Jangan angkuh. Karena tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Semua ahli sudah mengatakan tidak mungkin. Mandul, sudah tua, sudah mustahil secara ilmu manusia. Jawaban malaikat sederhana. Kadzalika qala rabbuk. Begitulah firman Tuhanmu. Gak ada ilmiahnya sudah. Sudahlah, itu bukan urusan ilmiah itu. Supaya kita tahu, Pak. Supaya ilmu pengetahuan kita itu kita letakkan di bawah frame wahyu. Dimasukkan di sana. Jangan angkuh. Angkuh itu jadi kayak hari ini. Ilmu pengetahuan angkuh. Itu. Belum lagi nanti, Pak, tema kehamilan itu. Sampai teknis. Teknis. Kalau ibu hamil tuh teknisnya ngurusnya kayak apa? Quran bicara. Betul apa enggak, Pak? Di mana itu? Subhanallah, Quran. Berarti kitab suci kita ini memang detail sekali. Tibyanan likulli syai', ya kan? Menjelaskan segala sesuatu. Berarti menghamil ini penting sekali. Karena Quran langsung yang bicara. Nanti juga silahkan didetilkan pembahasannya. Tentang hamil ini adalah contohnya hamilnya Maryam di surat Maryam. Hamil Maryam di surat Maryam itu subhanallah itu, ya kan? Itu juga pembahasannya sampai teknis tadi itu. Maryam itu kan hamil dalam keadaan sedih, Pak. Ya, sedih gara-gara ditanya sama masyarakatnya.
Masyarakatnya sih kalau di Quran tuh mengabadikannya bahasanya bagus sekali, Pak. Jadi masyarakat itu juga tidak berbahasa kasar. Karena ini kan, lo kok tiba-tiba hamil wanita baik-baik ini. Ini wanita suci ini kok tiba-tiba hamil. Suaminya ndak ada, dia belum nikah. Hamil dari mana? Kan otomatis orang langsung, kemana arahnya ya? Maka lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu memang bahasanya halus, Pak. Tapi itu nusuk sampai tulang gitu. Ya ukhta Harun. Hei putrinya, saudarinya Harun. Ini bukan Harun Nabi ya Pak. Ya, Harun yang di sini bukan Harun Nabi, tapi ini Harun saudaranya Maryam. Hei saudarinya Harun. Disebut nama Harun untuk menunjukkan, ini sebuah sentilan awal, Harun tuh orang baik-baik. Kamu kan saudarinya. Ya kan? Loh kok hamil? Gitu maksudnya Pak. Ya ukhta Harun. Nah, kalimat berikutnya lebih nyesek lagi. Maka na abuki mra'asau. Bapakmu bukan orang jahat. Bapakmu bukan orang jelek. Bukan orang yang senang dosa, bukan? Wa ma kanat ummuki baghiya. Ini lebih nyesek lagi. Ibumu bukan pelacur. Udah gitu aja masyarakat itu. Tapi itu Pak, kebayang lah Pak. Wanita baik-baik ya kan. Kerjaannya ibadah di mihrabnya. Loh kok hamil tiba-tiba. Ternyata Bapak Ibu, nanti Quran bicara tentang kehamilan. Di surat Maryam itu detail sekali. Bahwa orang hamil itu ternyata tidak boleh sedih. Pak. Itu kunci dasar yang harus dipegang oleh istri sekaligus suaminya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, Bu, mohon dijaga, jangan sampai sedih. Dan suaminya mohon pandai menjaga perasaan istrinya. Konsep Quran nih. Kesedihnya Maryam itu sampai pada puncak, Pak. Puncak. Karena puncaknya sampai dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati sebelum ini. Orang tuh kalau sudah ngarep mati, Pak, itu sedihnya sudah sampai puncaknya. Andai aku tidak diingat orang, sudah dilupakan orang, itu lebih baik. Ini sekarang aku nanggung sedih nih. Ternyata tidak benar. Sedih hamil itu tidak benar. Karenanya itu kan cuma satu ayat yang menyampaikan sedihnya Maryam. Itu Allah hibur 3 ayat. Sedihnya 1 ayat, hiburannya 3 ayat. Saking tidak boleh sedih orang hamil itu. Dan berkali-kali Allah katakan, jangan sedih, ayo bersenang hati. Dihibur pakai macam-macam. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Ada beda tafsir. Siapa yang suara yang didengar oleh Maryam itu siapa? Ada beda tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat yang Allah kirim, ada yang mengatakan itu adalah suara kandungannya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau kita ambil umpamanya malaikat, segitu pentingnya orang hamil sampai Allah kirim malaikatnya. Jadi hamil tuh, ya Allah Pak, kita ini kadang-kadang memperlakukan hamil itu dengan cara yang tidak seperti itu. Allah pentingkan orang hamil sampai malaikatnya Allah kirim. Tidak boleh sedih nih ibu hamil ini, Allah kirim malaikat. Nah repotnya ini Pak, repotnya. Kita ini kan nggak dapat kiriman malaikat itu. Makanya kita yang harus berusaha ya kan. Kita ini nggak tahu kita dikirimi malaikat apa enggak ini kalau lagi sedih. Nah, ini dapat kiriman malaikat. Wa nadaha min tahtiha. Sampai segitunya lah Pak. Allah tahzani, jangan sedih. Maryam nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawah tuh Tuhanmu sudah buatin sungai itu. Sepenting itukah orang hamil? Sampai dibuatin sungai sama Allah di bawahnya. Dia duduk gitu kan. Dibuatin sungai, air mengalir gemericik dan airnya bisa diminum langsung. Subhanallah gitu ya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Tidak cukup tuh air dikasih pohon korma, Pak. Tempat senderannya Maryam itu pohon korma. Yang dari situ
Kata Allah itu huzzi ilaik, itu diguncang-guncang aja. Nanti akan berjatuhan rutob. Rutoban janinya. Kita tahu rutobnya. Masya Allah nikmatnya ya. Masya Allah. Harusnya para dokter meneliti ini. Apa hubungan rutob dengan kehamilan? Apa hubungan air mengalir? Kalau air sungai itu kan mengalir bukan cuma lezat airnya langsung diminum loh, Pak. Bisa langsung minum. Ada suara gemericiknya, betul? Harusnya diteliti apa hubungannya dengan kehamilan, bahkan mungkin kesedihan tadi itu. Apa hubungannya antara gunjang-gunjang pohon kurma dengan hamil? Loh, ini dahsyat, Pak. Itu sudah Masya Allah, itu bahkan sudah dicoba dibahas oleh ilmu pengetahuan. Makanya ini para ilmuwan ini kemana kita? Kita punya kitab suci yang menantang ilmu pengetahuan. Ayo diteliti. Ayo teliti. Itu Pak. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma kan ya? Itu kira-kira orang kalau lagi mules gitu kan. Karena fa'aja ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Itu Maryam tuh posisinya di situ lagi mules sudah, Pak. Al-makhad itu mules menjelang lahir. Itu makhad. Fa'aja ahal makhad. Lagi mules tuh. Orang lagi mules tuh, Pak, mau lahiran. Suruh guncang pohon kurma. Kira-kira rontok apa enggak Pak kurmanya? Enggak usah perempuan deh, laki-laki suruh yang paling kuat, Pak. Suruh goncang pohon kurma, rontok enggak itu? Karenanya Bapak Ibu para ulama sering kali para ulama kalau menjelaskan tawakal pakai ayat ini. Tawakal pakai ayat ini. Maksudnya apa, Pak? Orang tuh yang paling penting berusaha. Percaya sama Allah, Allah tolong. Kalau urusan mustahil, mustahil, Pak. Itu kurma digoncang-goncang, nggak bakal rontok gitu, Pak. Tapi tugas manusia itu hanya, itu. Saya sudah berusaha saja. Karena ini yang bisa saya lakukan. Orang bilang mustahil, tidak masalah. Ini tugas saya. Ya, goyang saja pohonnya. Dan betul jatuh. Begitu jatuh, fakuli washrobi waqarri aina. Maryam, kau makan itu buahnya, kau minum tuh airnya itu, dan bersenang hatilah. Saking nggak boleh sedih itu banyak poinnya gitu, Pak. Nah, itu perlu penelitian sebenarnya itu, Pak. Iya, Pak. Kan ini saya dari dulu cuma iseng gini, Pak. Iseng nih. Kan kalau ibu-ibu hamil itu ada senam hamil, Pak. Goncang kurma itu ada gerakan, Pak. Jangan-jangan itu senam hamil paling top, jangan-jangan itu, Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu. Saya tak tahu. Makanya mana para ilmuwan silahkan diteliti. Ya tinggal dibayangkan aja kira-kira kalau goncang pohon kurma itu kayak apa ya posisinya. Kebayang lah ya, pohon kurma itu kan gimana orang mau mengguncang tuh posisinya kayak apa kira-kira lah gitu. Nanti silakan digali karena ada kalimat wahuzzi ilaiki. Itu harus digali dulu, bukan sekedar kalimat karena ila itu kepada itu ada pembahasan seterusnya. Ini bukan waktu kita hari ini. Ini contoh. Kembali, Pak. Jadi pembahasan tentang hamil itu ternyata Quran punya kepedulian panjang lebar. Termasuk ayat tentang Imron ini. Sampai dikasih panduannya. Ternyata untuk lahirnya Maryam yang sehebat itu ibunya sejak hamil itu sudah mendidiknya. Ini yang disebut dengan pendidikan sejak kandungan apa gitu-gitu itu, Pak. Itu jangan salah kaprah. Kita ini cuma suka ikut-ikutan aja. Yang cuma suka ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan. Oh, menurut penelitian, ya kan, anak yang sedang dalam kandungan cocok disetelkan Mozart. Ini apa ya Pak ini? Oh ini ada Pak penelitiannya. Ini penelitiannya untuk menstimulus brain janin. Alah Pak. Kemana Quran Anda? Saya tidak sedang bicara fikih, Pak. Mohon maaf. Bicara fikih tanyakan Ustadz fikih yang ahli. Okay. Sejak kapan musik dijadikan sebagai alat untuk mendidik generasi? Tanyakan pada Allah dan Rasulnya. Okay. Kalau musik dari sejak Arab dulu banyak. Ada Pak. Oh iya, pemusik, penyanyi, perempuan, dansa, joget. Baca Sirah Nabawiyah sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada dari dulu. Bahkan Arab tuh sampai jauh-jauh belajar ke Persia, Romawi itu untuk belajar joget, Pak.
Betul, sampai belajar joget. Karena disebutkan bahwa kalau joget Arab itu gerakannya nggak banyak. Sampai begitu, di dalam sejarah disebutkan itu. Akhirnya mereka belajarlah ke Persia, ke Romawi, segala macam. Itu belajar cara joget yang benar. Kok ada joget yang benar? Ya, maka ini kan supaya kita ini Pak, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi ada ilmu wahyu yang melandasi berumah tangga kita. Ternyata orang hamil itu di situ. Dia berkata, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah bernadar nih ya Allah. Mudah-mudahan yang dalam perutku ini kelak menjadi hambamu yang taat mengabdi kepadamu di rumahmu. Di rumahmu. Maka terimalah aku. Berarti kan ada poin doa. Harapan. Betul ya? Lihat poinnya. Doa. Ada harapan. Otomatis kalimat baik. Dan seterusnya. Ini juga harus diteliti oleh para ahli, Pak. Ayo Pak, diteliti. Saya pernah seminar bersama dengan seorang ahli otak di Indonesia ini. Dan beliau cerita waktu beliau ikut seminar internasional tentang otak, beliau berantem dengan pakar otak. Ini maksud saya berantem, debat dengan pakar otak Yahudi. Beliau cerita karena beliau memaparkan hasil penelitiannya di Indonesia tentang ibu yang hamil kemudian diperdengarkan Quran. Nah gitu. Oh tentu Yahudi bakaran ini Pak. Apa yang dibakar atau ngamuk lah dia kan itu ya. Wah, Quran diangkat-angkat di majelis forum internasional. Tapi dibilang ini ilmiah kan, ilmu pengetahuan kan ilmu. Kalau makanya itu loh Pak saya bilang kan. Orang tuh bicara ilmiah. Begitu Quran orang bilang tidak ilmiah. Itulah anehnya kita nih hari ini. Iya, makanya ya ayolah munculkan ilmuwan muslim itu mana. Nah, itu karena akhirnya salah satu kesimpulan yang beliau sampaikan waktu itu adalah begini. Ternyata memang usia-usia janin itu, Pak. Saya lupa angka-angka, beliau nyebutkan angka-angka bulan segala macam. Itu ternyata memang janin itu sangat terpengaruh oleh suara yang dia dengar, terutama kalau perempuan. Subhanallah, ini kalimatnya Pak Dokter ini. Ini ilmu pengetahuan beliau. Terutama kalau perempuan. Dan ternyata memang, Pak, subhanallah. Hamil itu, kayak begini contohnya itu, tema hamil itu ya, yang disebut ya perempuan-perempuan. Bahkan pembahasan sampai umur sapihan, susuan, 2 tahun, itu pembahasannya masih perempuan aja pembahasannya. Tentang susuan contohnya. Kalau hamil udah jelas, masih di dalam perut ibunya. Ini udah keluar. Kalau udah keluar itu kan bisa digendong siapa saja kan. Bapaknya bisa gendong, kakek, nenek, orang lain aja bisa gendong kan. Tetapi ternyata Quran tetap bicaranya perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Lihat Quran bicara. Wal walidat artinya para ibu. Yurdi'na mereka menyusui. Auladahunna anak-anak mereka. Anak-anak ibu-ibu itu. Jadi bapaknya nggak ada sama sekali itu, Pak. Ya, ibu menyusui, domirnya balik ke ibu lagi, yurdi'na domirnya hunna, auladahunna, balik hunna lagi gitu kan. Ini memang usia dari mulai hamil sampai 2 tahun itu memang usia istimewa para ibu yang selepas itu ibu akan kehilangan waktu yang tidak akan kembali lagi. Jadi hamil menyusui itu ibu-ibu, Masya Allah itu usia yang Allah berikan istimewa untuk Anda. Spesial buat Anda. Bahkan posisi bapak, sampai menyusui saja. Itu posisinya masih terlihat ada jaraknya gitu kan. Karena ayat mengatakan, liman aroda. Nah, baru itu masuk bapaknya. Karena domirnya huwa. Ayyutimma huwa. Rodo'a. Baru wa'alal mauludilahu. Baru itu bapak masuk. Tugas bapak apa sih? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
memberikan nafkah rizki, memberikan pakaian untuk istrinya dengan cara yang baik. Memang spesial ya perempuan. Baik, itu kehamilan ya, tapi detailnya apa, detail bagaimana Quran, panduan Rasul, itu ada pembahasannya sendiri.